Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini, 1 Oktober 2022. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Kita bersyukur bahwa hari ini kita sudah ada di hari pertama di bulan Oktober 2022. Karena itu, saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan kita mau mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu, datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah dalam surat 2 Timotius pasalnya yang pertama. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dan saya akan membacakan ayatnya yang kelima. Dan ayat-ayat lain kiranya dapat dibaca oleh umat Tuhan sekalian. Beginilah bunyi firman Allah. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita pasti masih ingat kebenaran firman Allah yang diberitakan kepada kita pada kebaktian utama Minggu tanggal 25 September 2022. Dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Dari sana ada satu bagian yang sangat menarik untuk kita bisa perhatikan. Bahwa ternyata cerita tentang karya Allah yang besar itu tidak berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan hal itu mengakibatkan terjadi penderitaan yang hebat bagi kehidupan umat Israel. Kita ingat Gideon mempersoalkan tentang bagaimana karya Allah yang besar yang pernah diceritakan oleh nenek moyangnya. Allah yang telah bekerja dengan begitu hebat dan luar biasa itu ada di mana, dan sekarang justru Gideon pada masanya bersama orang-orang sebangsanya mengalami penderitaan yang amat hebat karena didatangkan oleh orang-orang Midian dan Amalek. Di sana kita mendapatkan gambaran bahwa Gideon tidak menyebutkan tentang karya besar yang Allah lakukan, yang disaksikan dan diceritakan oleh ayah dan ibunya, oleh orang tuanya. Tapi dia menunjuk hanya kepada nenek moyangnya. Kalau demikian, ada cerita yang terputus. Cerita tentang karya besar dan kedaulatan Allah yang besar yang terputus dari
generasi berikutnya, yakni orang tua dari Gideon. Nah, malam ini kita akan belajar dari 2 Timotius pasalnya yang pertama, khususnya ayat yang kelima. Di sini kita dapat belajar bahwa Timotius itu mengalami kehidupan yang begitu luar biasa dan sangat hebat. Berdiri dan berani mewartakan warta keselamatan. Karena cerita tentang karya Allah yang besar itu tidak berhenti dari satu generasi yang dia alami di dalam hidupnya. Coba kita perhatikan dari ayat yang kelima tadi sekali lagi. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Di sini kita sedang belajar dari satu hal yang sangat menarik, yakni bahwa warta keselamatan dan pengharapan kepada Tuhan dalam kedaulatannya itu dia berkelanjutan. Baik di dalam diri neneknya Lois dan juga di dalam diri ibunya Eunike. Kalau demikian, Bapak Mama, saudara-saudaraku sekalian, demi dan untuk menyelamatkan generasi kita yang baru, warta keselamatan dan kesaksian tentang karya Allah yang besar itu, dia harus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagaimana yang dialami oleh Timotius, di mana Paulus bersaksi tentang kehidupan iman yang luar biasa kepada Yesus Kristus itu terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya, yakni dari neneknya Lois dan juga dari ibunya Timotius Eunike. Dan yang juga diyakini oleh Paulus bahwa ketekunan dan keyakinan iman dan kebergantungan kepada Yesus Kristus itu hidup juga sekarang di dalam diri Timotius sendiri. Kalau demikian, Bapak Mama, saudara-saudaraku sekalian, saat ini kita sudah memasuki bulan keluarga. Kalau begitu, mesbah keluarga harus dihidupkan. Supaya cerita juga pengajaran tentang kedaulatan Allah yang hebat dan yang luar biasa yang sudah Allah nyatakan dalam karya Yesus Kristus mesti menjadi bahagian dari seluruh kehidupan keluarga, baik dari generasi tua sampai pada generasi-generasi berikutnya, agar pengajaran tentang kebenaran Allah itu mesti berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sekali lagi perhatikan dalam ayat yang kelima dari bacaan firman Allah tadi. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Di sini cerita tentang kebesaran Allah yang berkarya dalam Yesus Kristus itu terus dikisahkan dan menjadi pengajaran yang berarti dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalau demikian, bulan keluarga ini mesti menjadi momen penting di mana setiap keluarga kita yang terdiri dari nenek, yang terdiri dari opa, oma, mama, bapa, anak-anak, cucu, seluruhnya karya besar dari Allah dalam Yesus Kristus itu mesti terus dikisahkan, diwartakan, diceritakan demi kehidupan iman yang sungguh di dalam persekutuan keluarga.
Saya percaya kita bisa dapat mengerjakan bagian ini. Karena Allah sudah mengaruniakan rohnya di dalam diri kita sekalian. Karena itu berhati-hatilah supaya jangan sampai karya besar Allah itu terputus. Cerita itu tidak berlanjut dari kehidupan satu generasi tertentu. Kita harus pastikan bahwa karya besar Allah itu harus kita ceritakan berlanjut dari seluruh generasi. Kita pasti bisa karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memberkati kami. Malam ini, hamba terus berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, pekerja-pekerja gerejamu, majelis jemaat, penatua diaken pengajar, para pendeta yang mempersiapkan diri untuk berdiri atas nama-Mu dan menyampaikan warta keselamatan dan seruan pertobatan pada ibadah utama minggu besok. Ya Bapa, perlengkapi mereka dengan kuasa dan hikmat surgawi, supaya mereka dipenuhi dengan hikmat surgawi untuk berdiri atas nama-Mu dan mewartakan warta keselamatan, sehingga cerita tentang kebesaran Allah yang terjadi bagi kehidupan kami umat manusia, kisah besar itu dan yang menyelamatkan itu harus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terima kasih Tuhan. Karena itu berkati juga seluruh umat Tuhan. Roh Kudus menggerakkan hati mereka supaya besok setiap keluarga dalam satu persekutuan yang utuh saling mengajak, saling menghadirkan dalam mengikuti ibadah utama pada minggu besok. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini sembah kami. Demi Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingatlah, besok ambil bagian dalam ibadah utama minggu. Dan biarlah kita pergi dalam satu keluarga yang utuh. Opa, oma, orang tua, mantu, anak cucu, ambil bagian. Supaya cerita tentang kebenaran Allah itu tidak terputus dalam satu generasi. Tuhan menanti umat Tuhan dalam ibadah utama pada besok. Selamat beristirahat dan selamat malam. Salam.